Nay, kamu percaya nggak? Atau pernah dengar kuburan di dalam rumah? Jadi di sini ada 4 orang, sebut aja Ucil, Andri, Fatur, dan Mbak Arin. Mereka baru pindah dan rumah yang mereka tempatin itu ada 3 kamar, 2 di bawah dan kamar satunya itu ada di lantai atas. Sebelum serah terima rumah, yang punya itu atau pemiliknya tuh udah bilang ke Mbak Arin kalau rumah ini tuh agak aneh, bisa dibilang ya mistis gitulah. Sebelumnya banyak orang yang ngontrak di rumah ini, tapi nggak ada yang betah karena banyak gangguan. Si pemilik itu udah bilang kayak gitu ke Mbak Arin. Udah dikasih tahu, tapi Mbak Arin itu ngerasa nggak takut dan tetap pengen beli rumah ini dengan harga yang terbilang murah. Nah, malamnya yang tidur di atas itu kan Fatur. Fatur ini lagi teleponan sama pacarnya. Tiba-tiba dia tuh dengar ada suara keran dari kamar mandi yang ada di lantai atas. Fatur ngerasa heran, karena siapa yang ada di kamar mandi? Kan cuma dia yang tidur di atas. Akhirnya dia bilang kan sama pacarnya, nanti dulu ya, mau lihat kamar mandi kayak ada orang. Sebenarnya dari sini udah aneh. Pas dicek, bener emang gak ada siapa-siapa. Ya udah kan. Habis itu, Fatur lanjut teleponan. Nyanyi-nyanyi, ketawa, bahkan gak kerasa sampai jam 12 malam. Akhirnya Fatur tuh udah mulai ngantuk dan dia tuh tidur. Udah tidur pules nih, Fatur kebangun karena kebelet. Dia milih ke kamar mandi bawah karena sekalian mau ke dapur ambil minum. Udah di depan kamar mandi, Nay, dia tuh denger suara rintihan di dalam kamar mandi itu. Samar-samar, kadang kayak suara nangis, kadang cekikikan ketawa. Karena Fatur ngerasa ada orang, digedorlah pintunya sama Fatur, tapi gak ada jawaban. Dri, kamu yang di dalam bukan? Cepetan dong, aku udah gak tahan, kata si Fatur. Udah ngerasa kesel nunggu lumayan lama, dia juga udah kebelet banget. Nah, pas dibuka, ternyata pintunya itu emang gak dikunci. Dibuka pelan-pelan, Fatur ngeliat di dalam kamar mandi itu ada sosok rambut panjang, pakai baju merah, lagi bercermin. Coba deh, Nay, kalau kamu jadi Fatur, kira-kira kamu berani nggak? Sosok itu masih diem. Fatur juga langsung nge-freeze kaget kan. Dan apa yang terjadi? Sosok itu noleh ke arah Fatur. Awalnya tuh dia senyum, tiba-tiba mulutnya itu kebuka lebar dan matanya keluar, udah kayak mau copot. Fatur nyoba lari ke kamar Uci sama Andri sambil teriak-teriak, tapi gak ada yang dengar karena emang mereka udah tidur pules. Badan udah gemeteran, keringet dingin. Mau gak mau, Fatur itu lari balik ke kamarnya yang ada di lantai atas. Sesekali Fatur itu noleh ke belakang buat mastiin kalau sosok yang dia lihat itu gak ngikutin. Tapi pas dia nengok, dia itu ngelihat sosok lain. Dan yang kali ini dia lihat itu anak kecil semacam tuyul. Gak sampai di situ, udah sampai di kamarnya, ada sosok-sosok lain yang sama-sama serem lagi loncat-loncatan di atas kasurnya Fatur. Dan makhluk yang udah ada di kamarnya itu ternyata sosok yang dilihat di kamar mandi tadi. Abis itu Fatur pingsan dan udah gak sadar. Ternyata semalam pas Fatur turun, Ucil sama Andri ini emang lagi keluar beli makan. Jadi di rumah itu emang gak ada siapa-siapa. Akhirnya Fatur kan cerita kalau semalam itu ngelihat kuntilanak sama tuyul. Dia minta buat tidur bareng sama Andri, tapi Andri nolak. Andri milih buat udah tukeran kamar aja deh. Akhirnya mereka tukeran kan. Pulang kerja gantian, Andri langsung ke kamar atas. Padahal Fatur itu udah ngasih tahu, tapi Andri kayak gak peduli, kayak gue berani kok. Jalanlah Andri ke kamar itu. Baru masuk, tiba-tiba Andri tuh udah ngerasa kayak enggak nyaman. Ngeliat sekeliling, dia nemuin sisir di meja deket tempat tidur. Dia peganglah sisir itu dan dimain-mainin. Kirain emang punya si Fatur. Kata Andri itu sisirnya bagus. Karena dia capek baru pulang kerja, dia lanjut tidur. Udah setengah ngantuk, Andri ngeliat ada cewek lagi nyisir di kamar itu. Andri beneran masih gak sadar sampai sosok itu noleh ke arah Andri. Terus jalan muterin kamar, tapi melayang, gak napak. Andri shock banget. Dia gak ngeliat ada kaki, dan yang dia lihat sama apa yang kayak dilihat Fatur. Baju si cewek ini tuh warnanya merah.
Sama kayak yang dialami Fatur, sosok ini ketawa, pelan-pelan deketin Andri, dan tatapannya tuh benar-benar serem. Andri langsung kaku, gak bisa gerak, teriak pun juga sama. Akhirnya dia pingsan. Andri sadar, terus kebangun. Ternyata tadi itu cuma mimpi. Tarik nafaslah dia, ngeliat sekeliling kamarnya Fatur. Karena ngerasa sosok baju merah ini bakalan balik lagi, dia cepet-cepet turun ke bawah. Pas lagi lari, gak sengaja Andri nabrak Fatur. Mukanya tuh udah pucet banget. Dalam hati Fatur, kan udah dibilang, gak percaya sih. Ya udah kan. Akhirnya mereka nyamper si Ucil yang lagi ada di ruang tengah. Bermaksud mau cerita apa yang dialami mereka berdua. Karena si Ucil ini gak tahu apa-apa. Mulailah Andri sama Fatur cerita. Tiba-tiba kedengaran suara dari atas. Kalian denger gak? Kata Ucil. Karena si Ucil belum ngalamin kayak Fatur sama Andri, Ucil ini tuh ngajakin mereka berdua buat ngeliat ke lantai atas. Awalnya mereka jelas nolak, tapi Ucil ngeyakinin mereka. Kan bareng-bareng ini ngeliatnya, mereka setuju lah. Sampai di kamar, suara itu hilang. Pas mereka mau balik, suara itu tuh ada lagi. Mereka nyari-nyari sumber suara itu dari mana. Ternyata dari arah luar. Jalanlah mereka ke arah balkon buat nyari tahu sebenarnya itu suara apa. Jadi rumah yang mereka tempati ini sebelahnya ada lahan kosong 1 petak, dan di situ ada pohon tinggi yang nembus ke balkon. Mereka ngeliat sosok yang gak terlalu jelas bentuknya karena gak lama langsung ngilang dan lumayan gelap, gak ada lampu di situ. Besoknya ada kejadian aneh sama Ucil, Nay. Ucil ini mau makan sambil nonton TV. Karena nyariin remote gak ketemu, nanyalah dia sama Andri. Andri ini lagi ada di teras sambil main gitar. Pas Ucil balik, piringnya ini pindah ke atas kulkas. Dalam hati Ucil, perasaan tadi piringnya ini ditaruh di sekitar TV deh. Tapi kok bisa pindah ke dapur? Ucil masih nyoba mikir positif kan? Mungkin emang dia yang lupa. Baliklah Ucil ke ruang tengah sambil nonton TV. Nah, yang dia tonton ini cerita-cerita horor juga. Lagi seru-serunya nonton, kedengeran tuh ada suara berisik di dapur. Kayak barang-barang jatuh. Tapi kali ini diabaikan sama Ucil. Singkat cerita, mereka bertiga udah tidur. Mereka dikagetin sama pintu depan yang kebuka kenceng, kayak kebanting gitu. Andri yang udah ketakutan nyuruh mereka buat cepet-cepet nutup pintu itu. Habis pintu ditutup, mereka mau balikan ke kamar masing-masing. Di atas ada suara air kayak ada orang yang lagi mandi. Naiklah mereka bareng-bareng. Kagetnya, pas udah kebuka kamar mandinya itu, jangankan orang, bekas airnya pun gak ada. Nah, bingung gak tuh? Pas itu juga mereka nyium bau busuk yang bener-bener gak enak banget, bikin muntah.